Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok yang beradu pelan dengan piring porselen menjadi satu-satunya musik yang mengisi ruang makan malam itu. Biasanya, ruangan ini akan dipenuhi gelak tawa anakku, Dava, atau obrolan hangat tentang bagaimana hari kami berjalan. Namun malam ini, keheningan terasa begitu berat, begitu padat, seolah udara di sekitar kami bisa dipotong dengan pisau. Aku duduk terkulai di kursiku, di kepala meja makan yang seharusnya melambangkan posisiku sebagai ratu di rumah ini. Kenyataannya, aku merasa seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. Setiap sendok nasi yang coba kuangkat terasa seberat sebongkah batu. Nasi tim ayam jamur kesukaanku, yang khusus dimasak oleh asisten rumah tangga kami atas perintah Lukman, terasa hambar di lidah. Aroma jahe dan minyak wijen yang seharusnya membangkitkan selera justru membuat perutku mual. Diara, kau harus makan, bisikku dalam hati, mencoba menyemangati tubuh yang rasanya sudah menyerah. Tapi tubuhku menolak. Ia lebih pintar dariku, ia tahu ada yang salah, sangat salah. Di seberang meja, Lukman, suamiku, menatapku dengan sorot mata yang dibuat sedemikian rupa agar tampak penuh kekhawatiran. Alisnya bertaut, bibirnya sedikit melengkung ke bawah. Sebuah topeng kepedulian yang selama beberapa minggu terakhir ini selalu ia kenakan. Sayang, makan lagi ya? Sedikit saja, biar ada tenaga. Aku khawatir sekali melihatmu begini, ujarnya dengan suara lembut yang direkayasa. Suara yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku, kini terdengar seperti desisan ular. Aku hanya menjawab dengan senyum lemah, senyum yang membutuhkan seluruh sisa tenagaku untuk mengangkat sudut bibirku. Di sebelahnya, Ibu Surti, ibu mertuaku, mengangguk-angguk setuju. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi prihatin yang sama palsunya. Benar kata Lukman, Diara. Kamu harus paksa. Jangan manja sama penyakit. Semakin dituruti, badanmu semakin lemah nanti, katanya, seolah menasihati seorang anak kecil. Kalimatnya mungkin terdengar seperti perhatian, tetapi nadanya yang tajam menyiratkan sebuah perintah, sebuah ketidaksabaran yang disembunyikan dengan buruk. Aku memandang mereka bergantian. Suamiku yang tampan dengan kemeja kantornya yang masih licin, dan ibu mertuaku dengan kerudung bergo yang selalu rapi. Mereka tampak seperti keluarga sempurna yang sedang merawat anggota keluarganya yang sakit. Siapapun yang melihat pemandangan ini pasti akan merasa terharu. Tapi aku, yang duduk di sini, di pusat perhatian mereka, hanya bisa merasakan hawa dingin yang merambat dari tulang punggungku. Setiap tatapan mereka terasa seperti jarum. Setiap kata-kata mereka terdengar seperti lonceng kematian. Penyakit ini datang tiba-tiba, menggerogoti kekuatanku dari hari ke hari. Awalnya hanya pusing dan lemas, lalu berlanjut menjadi demam yang tak kunjung turun. Dan kini, aku bahkan kesulitan untuk berjalan tanpa berpegangan pada dinding. Dokter terbaik sudah dipanggil, puluhan tes sudah dijalani, namun mereka semua hanya memberikan satu kesimpulan yang sama, kelelahan kronis yang memicu komplikasi. Mereka menyuruhku istirahat total, melepaskan semua beban pikiran, terutama urusan pekerjaan. Sebuah vonis yang terdengar masuk akal, namun hatiku menolak untuk percaya. Aku adalah seorang pekerja keras. Aku membangun butik dan lini busanaku dari nol, dari sebuah kios kecil di sudut pasar, hingga kini memiliki beberapa cabang di pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota. Aku terbiasa bekerja 16 jam sehari, begadang untuk menyelesaikan desain, melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri sendirian. Kelelahan adalah sahabat lamaku. Tapi kelelahan yang ini berbeda. Ini adalah kelelahan yang aneh, yang terasa asing, yang melumpuhkan tidak hanya fisikku tapi juga semangatku. Dan anehnya, penyakit ini datang tepat di saat perusahaanku sedang berada di puncak kejayaan, setelah aku baru saja menandatangani kontrak kerja sama terbesar sepanjang sejarah bisnisku. Tepat di saat pundi-pundi kekayaanku terisi paling penuh. Malam itu, saat makan malam yang menyiksa ini berlangsung, aku mencoba mengalihkan perhatianku dengan memandangi interior ruang makan kami. Dindingnya dilapisi wallpaper sutra berwarna krem, guci-guci antik dari dinasti Ming yang merupakan koleksi kesayanganku diletakkan di setiap sudut, dan di atas kami tergantung lampu kristal megah dari Ceko yang kubeli saat perjalanan bisnis terakhirku. Semua ini adalah hasil kerja kerasku, tetesan keringat dan air mataku. Semua ini adalah bukti bahwa aku, Diara, adalah seorang pemenang. Namun kini, di tengah semua kemewahan yang kubangun, aku merasa seperti seorang tawanan. Lukman bangkit dari kursinya, berjalan menghampiriku, dan berlutut di sampingku. Ia mengambil sendok dari tanganku yang gemetar. "Sini, biar aku suapi ya," katanya lagi,
Suaranya kini terdengar seperti bisikan hipnotis. Ia menyendok sedikit nasi tim dan mengarahkannya ke mulutku. Aku ingin menolak, ingin berteriak, tapi aku tak punya tenaga. Aku membuka mulutku dan menerima suapan itu. Rasanya seperti menelan pasir. Ibu Surti tersenyum puas. Nah, begitu baru menantu ibu yang penurut. Dengar kata suami itu baik, komentarnya. Aku menelan makanan itu dengan susah payah, merasakan setiap butir nasi menggores tenggorokanku. Setelah beberapa suap, aku menggelengkan kepala, menandakan aku sudah tidak sanggup lagi. Lukman menghela napas, seolah ia sudah berusaha sekuat tenaga namun usahanya sia-sia. Ia meletakkan sendok itu kembali dan mengelus puncak kepalaku. Ya sudah kalau tidak mau, sekarang lebih baik kamu istirahat. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan. Jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik. Ini dia. Momen yang kutakutkan. Momen yang menjadi pertanda bahwa semua kecurigaanku benar. Lukman kembali ke kursinya dan memberi isyarat pada ibunya. Ibu Surti segera bangkit dan berjalan keluar dari ruang makan. Beberapa saat kemudian, ia kembali sambil membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tebal. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di hadapanku, dengan suara debuman pelan yang terdengar seperti genderang perang di telingaku. Map itu tampak berat, syarat dengan lembaran-lembaran kertas yang akan menentukan nasibku. Aku menatap map itu, lalu beralih menatap wajah suami dan ibu mertuaku. Topeng kekhawatiran mereka sudah sedikit luntur, digantikan oleh kilatan aneh di mata mereka. Sebuah kilatan keserakahan dan ketidaksabaran yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan. Apa ini, Mas? Tanyaku dengan suara serak. Lukman menarik map itu mendekat, membukanya, dan menyebar beberapa lembar kertas di hadapanku. Mataku yang sedikit kabur mencoba membaca tulisan di bagian paling atas salah satu dokumen. Surat kuasa mutlak. Darahku seolah berhenti mengalir. Napasku tercekat di tenggorokan. Jadi ini rencana mereka. Ini adalah tujuan akhir dari semua sandiwara perhatian mereka selama ini. Diara, sayang, dengarkan aku baik-baik. Lukman memulai, nadanya dibuat sepenting dan seserius mungkin. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya menggenggam tanganku yang terasa dingin seperti es. Kondisimu semakin menurun. Dokter bilang kamu tidak boleh stres, tidak boleh memikirkan pekerjaan sama sekali. Sementara itu, perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada puluhan karyawan yang nasibnya bergantung pada kita. Ada kontrak-kontrak penting yang harus segera diurus. Ia berhenti sejenak, menatap mataku dalam-dalam, mencari celah untuk memasukkan racun kata-katanya. Aku dan ibu sudah berdiskusi. Lanjutnya, melirik sekilas ke arah Ibu Surti yang mengangguk dengan hikmat. Demi kebaikanmu, demi kesehatanmu, dan demi kelangsungan bisnis yang sudah kamu bangun dengan susah payah, untuk sementara waktu, biar aku yang mengambil alih semuanya. Aku akan menjadi walimu, mengurus semua aset dan perusahaan sampai kamu sembuh total. Ia menunjuk dokumen-dokumen di hadapanku. Ini hanya surat kuasa biasa. Isinya hanya memindah tangankan wewenang pengelolaan aset dan perusahaan kepadaku. Semuanya tetap milikmu, tentu saja. Ini hanya formalitas hukum agar aku bisa menandatangani dokumen, mencairkan cek, dan membuat keputusan bisnis atas namamu. Hanya sementara, sampai kamu sehat kembali. Kalimat, hanya sementara, itu ia ucapkan dengan penekanan khusus, seolah mencoba meyakinkanku bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku tahu, di dunia hukum, tidak ada yang namanya surat kuasa mutlak yang bersifat sementara. Sekali aku menandatanganinya, maka habislah aku. Semua yang kumiliki, semua yang kubangun, akan berpindah tangan kepadanya. Aku akan menjadi pengemis di kerajaanku sendiri. Tanda tangani ini, sayang, bisik Lukman, suaranya kini terdengar seperti rayuan maut. Ia mengambil sebuah pena mahal dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas dokumen, tepat di samping kolom tanda tangan yang sudah ditandai dengan stiker panah berwarna kuning. Setelah ini, kamu tidak perlu pusing lagi memikirkan apapun. Kamu bisa fokus 100% pada kesehatanmu. Aku yang akan menanggung semua bebanmu. Aku lakukan ini karena aku sangat mencintaimu, Diara. Aku tidak ingin kehilanganmu. Cinta. Kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu mudah, namun terdengar begitu hampa, begitu busuk. Aku menatap wajahnya, wajah pria yang telah kunikahi selama 10 tahun, ayah dari anakku satu-satunya. Wajah yang dulu kupuja, kini terlihat seperti wajah monster serakah yang siap menelanku hidup-hidup. Di sebelahnya, Ibu Surti tersenyum tipis, senyum kemenangan yang coba ia tahan namun gagal. Mereka pikir aku sudah berada di ujung tanduk. Mereka pikir penyakit ini telah melumpuhkan tidak hanya tubuhku, tapi juga otakku.
Mereka pikir aku adalah domba lemah yang siap untuk disembelih. Mereka salah besar. Siang itu, beberapa jam sebelum makan malam penuh kepalsuan itu digelar, aku terbangun dari tidur yang gelisah. Sinar matahari sore yang keemasan menembus celah gorden tebal di kamarku, melukis garis-garis panjang di atas lantai marmer. Kepalaku terasa berat, dan setiap persendian di tubuhku berteriak protes saat aku mencoba mengubah posisi tidurku. Aku merasa seperti boneka kain yang isinya telah dikeluarkan, kosong dan tak bertenaga. Penyakit ini benar-benar mengerikan. Ia tidak hanya menyedot kekuatan fisikku, tapi juga menggerogoti harapanku. Dalam kesendirian di kamar yang luas dan mewah ini, aku sering menangis tanpa suara, meratapi nasibku. Mengapa harus aku? Apa salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa-sisa energi untuk sekadar duduk. Saat itulah aku mendengar suara pintu kamarku dibuka dengan sangat pelan, nyaris tanpa suara. Aku membuka mataku dan melihat Daffa, putraku yang baru berusia 7 tahun, menyelinap masuk. Ia berjalan berjinjit, seolah takut membangunkanku. Di tangannya, ia memeluk tabletnya erat-erat, seperti sebuah benda paling berharga di dunia. Wajahnya yang biasanya ceria dan penuh senyum, kini tampak tegang dan cemas. Ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya, menandakan ia juga kurang tidur. Hatiku teriris melihatnya. Anak sekecil dia seharusnya tidak perlu ikut menanggung beban ini. Daffa, sayang, sini nak, panggilku dengan suara lemah. Daffa sedikit terkejut, lalu segera berlari kecil menghampiri ranjangku. Ia naik dengan hati-hati dan duduk di sampingku. Ia tidak langsung bicara, hanya menatapku dengan sepasang mata bulatnya yang jernih, sepasang mata yang menurun dari mataku. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ku mengerti, campuran antara takut, sedih, dan ragu. Ada apa, jagoan ibu? Tanyaku sambil mengelus rambutnya yang tebal. Ia masih diam, bibir mungilnya terkatup rapat. Ia melirik ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian, ia menyalakan tabletnya. Tangannya yang kecil tampak sedikit gemetar saat membuka sebuah folder. Daffa, tadi tidak sengaja dengar ayah sama nenek bicara di ruang kerja. Katanya dengan suara berbisik, sangat pelan. Suara mereka aneh, Bu, tidak seperti biasanya. Jadi Daffa rekam. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Firasat buruk yang selama ini coba ku tepis, kini kembali muncul dengan kekuatan penuh. Aku mencoba untuk tetap tenang, tidak ingin menakuti putraku. Rekaman apa, sayang? Coba ibu dengar, kataku, berusaha agar suaraku terdengar normal. Daffa mengangguk. Ia menekan tombol play pada sebuah file audio. Awalnya hanya terdengar suara gemerisik, mungkin karena tabletnya disembunyikan di balik pintu. Lalu, suara suamiku, Lukman, terdengar jelas. Jadi bagaimana, Bu? Apa rencana kita selanjutnya? Aku sudah tidak sabar. Suaranya terdengar tajam, penuh semangat, sangat berbeda dengan suara lembut penuh keprihatinan yang selalu ia tunjukkan di hadapanku. Kemudian, suara Ibu Surti menyahut, nadanya dingin dan penuh perhitungan. Sabar, Lukman. Orang sabar disayang Tuhan, katanya, disusul tawa kecil yang kering. Kita harus pastikan semuanya berjalan mulus. Perempuan itu tidak bodoh. Dia licik. Kita tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Perempuan itu. Jadi begitu ia memanggilku di belakangku. Bukan menantunya, bukan istri dari putranya, tapi perempuan itu. Rasa sakit yang tajam menghunjam dadaku, lebih sakit dari rasa sakit fisik manapun yang kurasakan. Aku terus mendengarkan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti bilah pisau yang mengiris-iris hatiku. Mereka membicarakan semua asetku dengan sangat rinci. Butik-butikku, rumah ini, mobil-mobil mewahku, simpanan deposito di bank, bahkan perhiasan yang kusimpan di brankas pribadi. Mereka sudah membagi-baginya, seolah aku sudah mati. Rumah ini kita jual saja. Terlalu banyak kenangan buruk di sini, kata Ibu Surti. Lalu kita pindah ke luar negeri. Beli villa di Swiss, udaranya bagus untuk orang tua sepertiku. Lukman tertawa. Ide bagus, Bu. Aku akan urus butiknya. Aku akan ganti namanya, rombak total manajemennya. Tidak akan ada lagi jejak Diara di sana. Ini akan menjadi kerajaan bisnisku, kerajaan bisnis keluarga kita. Kerajaan bisnisku. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Jadi, selama ini ia hanya menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk merebut semua yang telah kubangun dengan darah dan air mata. Pria yang tidur seranjang denganku,
Pria yang kupercaya untuk menjaga punggungku, ternyata adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Napasku mulai sesak. Aku mencengkeram lengan Dava, mencoba mencari pegangan di tengah dunia yang terasa berputar. Dava menatapku dengan cemas, matanya berkaca-kaca. Ia sepertinya ingin menghentikan rekaman itu, tapi aku menggelengkan kepala. Aku harus mendengarnya sampai selesai. Aku harus tahu sedalam apa lubang kubur yang telah mereka siapkan untukku. Percakapan mereka kemudian beralih ke topik yang paling mengerikan, topik yang membuat darahku membeku. Mereka membicarakan kesehatanku. Dia tidak akan bertahan lama, kata Ibu Surti dengan nada datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Dokter bilang kondisinya terus menurun. Ini hanya masalah waktu. Kita harus segera ambil alih semuanya sebelum hartanya jatuh ke tangan orang lain, atau lebih buruk lagi, disumbangkan ke panti asuhan konyol langganannya itu. Aku sudah siapkan surat kuasanya, kata Lukman. Surat kuasa mutlak. Begitu dia tanda tangan, semua selesai. Aku sudah atur semuanya dengan pengacara baru, bukan pengacara lamanya yang terlalu loyal itu. Nanti malam, setelah makan malam, aku akan membujuknya. Kita buat suasana sesedih mungkin. Pura-pura khawatir. Wanita suka drama seperti itu. Dia pasti akan luluh. Aku memejamkan mata, merasakan air mata panas mulai mengalir di pipiku. Jadi makan malam nanti adalah panggung eksekusiku. Dokumen itu adalah surat kematianku. Mereka tidak hanya ingin hartaku, mereka menungguku mati. Saat aku berpikir bahwa tidak ada lagi yang lebih buruk dari ini, bagian terakhir dari rekaman itu diputar. Bagian yang mengubah segalanya. Bagian yang menyalakan api neraka di dalam diriku. Terdengar suara Ibu Surti lagi, kali ini suaranya lebih pelan, seperti bisikan konspirasi. Dosisnya sudah pas, kan? Jangan sampai dia mati terlalu cepat, nanti orang curiga. Kita hanya perlu dia cukup lemah dan linglung untuk tanda tangan. Ada jeda sejenak, lalu suara Lukman menjawab, nadanya sama berbisiknya. Tenang, Bu. Obat tetes ini tanpa rasa, tanpa warna. Aku selalu mencampurkannya ke dalam teh herbal yang selalu diminumnya setiap pagi. Dokter bodoh itu saja mengira dia hanya sakit karena kelelahan. Sebentar lagi, racunnya akan bereaksi sempurna. Dia akan lumpuh total di ranjang, dan saat itu, semua ini jadi milik kita. Rekaman itu berhenti. Hening. Hanya suara detak jantungku yang memukul-mukul rongga dadaku, seperti genderang yang ditabuh bertalu-talu. Racun. Jadi ini penyebabnya. Penyakit aneh yang tidak bisa didiagnosis oleh dokter manapun. Ini bukan takdir. Ini bukan kelelahan. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suamiku dan ibu mertuaku. Tubuhku yang tadinya lemah, tiba-tiba dialiri oleh kekuatan aneh. Kekuatan yang lahir dari amarah, dari pengkhianatan, dan dari insting bertahan hidup seorang ibu. Aku bukan lagi Diara yang sakit dan pasrah. Aku adalah seekor singa betina yang terluka, yang akan melindungi anaknya dan kerajaannya sampai titik darah penghabisan. Aku menatap Dava. Air matanya sudah mengalir deras. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar. Anak malang ini harus mendengar rencana keji ayah dan neneknya untuk membunuh ibunya. Aku segera menariknya ke dalam pelukanku. SSSSTTT. Jangan menangis, sayang. Jangan menangis, bisikku di telinganya. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak akan kemana-mana. Aku memeluknya erat, mencoba menyalurkan kekuatan baruku kepadanya, dan sebaliknya, menarik kekuatan dari kepolosan dan cintanya. Di saat itulah, sebuah rencana mulai terbentuk di dalam otakku. Rencana yang dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Jika mereka ingin bermain sandiwara, maka aku akan menjadi aktris utamanya. Jika mereka menyiapkan panggung, maka aku yang akan menentukan akhir dari pertunjukan itu. Aku melepaskan pelukanku dan menatap Dava dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan yang tajam dan fokus. Dava, dengarkan ibu baik-baik. Ini sangat penting, kataku dengan suara tegas yang sudah lama tidak kugunakan. Ibu butuh bantuanmu. Nanti malam, saat makan malam, apapun yang terjadi, kamu harus tetap tenang. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu apa-apa. Mengerti? Dava mengangguk cepat, menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Setelah itu, apapun yang ayah dan nenekmu lakukan pada ibu, jangan takut. Ibu hanya akan berpura-pura. Mengerti? Ia mengangguk lagi. Dan yang paling penting, simpan rekaman ini baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu. Ini adalah senjata rahasia kita. Aku mengambil ponselku dari meja nakas. Tanganku tidak gemetar lagi. Dengan cepat,
Aku membuka kontak dan mengetik 2 pesan singkat. 1 untuk Pak Suryo, notaris kepercayaanku sejak aku memulai bisnis. Dan 1 lagi untuk Ibu Maya, direktur bank yang sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Isi pesannya sama, Pak Suryo, Ibu Maya, ada keadaan darurat. Tolong datang ke rumah saya malam ini tepat pukul 8 malam. Jangan telat. Masuk saja, jangan menunggu di luar. Nanti akan saya jelaskan. Ini masalah hidup dan mati. Aku menekan tombol kirim, dan merasa secercah harapan mulai menyinari kegelapan yang menyelimutiku. Permainan mereka akan segera berakhir. Dan aku yang akan menjadi pemenangnya. Aku kembali ke masa sekarang, ke ruang makan yang terasa seperti arena gladiator. Di hadapanku, terhampar dokumen-dokumen yang menjadi surat kematian bagi kebebasanku. Di sampingnya, tergeletak sebuah pena hitam mengkilap, alat eksekusiku. Lukman dan Ibu Surti menatapku lekat-lekat, 2 ekor serigala yang menunggu mangsanya menghembuskan napas terakhir. Mereka tidak tahu bahwa mangsa yang mereka lihat ini telah berubah menjadi pemburu. Kekuatan yang lahir dari amarah dan pengkhianatan kini mengalir deras di pembuluh darahku, menjadi bahan bakar yang menghidupkan kembali setiap sel tubuhku yang layu. Rasa sakit fisikku tidak hilang. Ia masih ada, menggerogoti sendi dan tulangku. Namun kini, rasa sakit itu tertutupi oleh sesuatu yang lebih besar, sebuah tekad baja untuk membalikan keadaan. Aku harus memainkan peran ini dengan sempurna. Peran sebagai Diara yang lemah, pasrah, dan berada di ambang kematian. Ini akan menjadi pertunjukan terbaik dalam hidupku. Dengan gerak yang kuperlambat sedemikian rupa, aku mengangkat tanganku yang gemetar. Aku sengaja membuatnya gemetar lebih hebat, seolah setiap otot kecil di lenganku sudah tidak lagi patuh pada perintah otakku. Aku melihat kilat kepuasan di mata Ibu Surti. Bagus, dia membelinya. Aku mengulurkan tanganku ke arah pena, namun sengaja berhenti beberapa senti sebelum menyentuhnya. Aku menarik napas dengan susah payah, mengeluarkan suara seperti orang yang menderita asma akut. Dadaku naik turun dengan cepat, mataku kubuat sayu dan tidak fokus, menatap kosong ke arah lampu kristal di atas kami. Aku tidak kuat. Desahku, suaraku nyaris tidak terdengar. Lukman segera mendekat, kembali memasang topeng suaminya yang penuh kasih. Sabar, sayang. Pelan-pelan saja. Hanya 1 tanda tangan. Setelah itu kamu bisa istirahat total. Bujuknya, suaranya lembut namun ada nada ketidaksabaran yang tajam di baliknya. Dia pikir aku ragu. Dia pikir aku butuh diyakinkan. Bodoh. Aku tidak butuh diyakinkan, aku butuh waktu. Aku mengumpulkan seluruh kekuatanku, memfokuskan energiku untuk menggerakkan tanganku yang gemetar itu. Jari-jariku yang dingin akhirnya menyentuh badan pena yang licin. Rasanya seperti menyentuh sebatang es. Aku menggenggamnya, namun dengan cengkeraman yang sangat lemah. Aku mengangkat pena itu dari atas meja, sebuah gerakan sederhana yang kubuat terlihat seperti sedang mengangkat beban seberat 100 kilogram. Aku mengarahkan ujung pena itu ke atas kertas, tepat di atas garis yang telah ditandai. Aku bisa merasakan napas Lukman dan Ibu Surti tertahan. Mereka mencondongkan tubuh ke depan, mata mereka terpaku pada ujung penaku. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu, gerbang menuju kekayaan dan kebebasan yang mereka dambakan. Aku membiarkan ujung pena itu melayang selama beberapa detik di atas kertas, menggoda mereka, menyiksa mereka dengan penantian. Kemudian, aku menjatuhkan pena itu. Suara denting pelan saat pena itu membentur meja terdengar begitu keras di tengah keheningan. Tidak bisa. Tanganku kram. Keluhku, kali ini dengan setetes air mata yang berhasil kukeluarkan dari sudut mataku. Aku memijat-mijat pergelangan tanganku, meringis kesakitan. Akting yang sempurna. Aku bahkan hampir percaya pada diriku sendiri. Kekecewaan terlihat jelas di wajah Lukman, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Istirahatkan dulu tanganmu, katanya, mencoba terdengar sabar. Tapi aku tahu, di dalam kepalanya, ia pasti sedang mengutukku. Ibu Surti berdecak lidah pelan, suara yang menunjukkan kejengkelan yang tidak ditutup-tutupi. Sudah ibu bilang, jangan terlalu dimanja penyakit itu. Jadi begini kan, mau tanda tangan saja tidak bisa, gerutunya. Aku menundukkan kepala, berpura-pura sedih dan merasa bersalah atas kata-katanya. Dalam hati, aku tersenyum. Rencanaku berhasil. Aku berhasil membeli beberapa menit waktu. Tapi aku butuh lebih banyak lagi. Pak Suryo dan Ibu Maya butuh waktu untuk sampai di sini. Aku harus menciptakan pengalih perhatian yang lebih besar. Setelah beberapa saat, aku kembali mengangkat wajahku. Air, aku butuh minum, ucapku dengan suara parau. Tenggorokanku kering sekali. Ini dia kesempatanku.
Sebuah rencana sederhana yang terlintas begitu saja di benakku saat aku melihat gelas berisi air putih di dekat tangan Lukman. Lukman, yang mungkin berpikir sedikit air bisa memberiku cukup tenaga untuk menandatangani dokumen, segera menyodorkan gelas itu kepadaku. "Ini, sayang, minumlah," katanya. Aku mengulurkan kedua tanganku untuk menerima gelas itu, lagi-lagi dengan gerakan yang sangat lemah dan tidak stabil. Saat tanganku menyentuh permukaan gelas yang dingin, aku sengaja membuat cengkeramanku meleset sepersekian detik. Gelas itu terlepas dari tanganku, miring, dan seluruh isinya tumpah ke atas meja, membasahi sebagian besar dokumen penting itu. Biurer. Suara air yang tumpah itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Astaga, pekik Lukman dan Ibu Surti bersamaan. Mereka melompat dari kursi mereka dengan panik. Wajah mereka pucat pasi melihat dokumen yang basah kuyup itu. Tinta dari beberapa tulisan mulai luntur, dan kertasnya menjadi lembek. "Diara, apa yang kamu lakukan?" bentak Lukman, topengnya kini benar-benar terlepas. Wajahnya merah padam karena marah. Ibu Surti dengan panik mencoba mengangkat lembaran-lembaran kertas itu, mengibaskannya di udara seolah berharap kertas itu bisa kering seketika. "Dasar ceroboh. Lihat ini, semuanya basah. Rusak," omelnya, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku hanya bisa menatap mereka dengan mata terbelalak, memasang ekspresi kaget dan bersalah. "Maaf, aku tidak sengaja," tanganku licin. Kataku terbata-bata, menutupi senyum kemenangan yang nyaris terbit di bibirku. Kekacauan itu adalah pengalih perhatian yang kubutuhkan. Sambil menunduk, berpura-pura terisak karena dimarahi, aku meraih ponselku yang tersembunyi di saku gaun rumahku. Dengan cepat, aku membuka layarnya. 2 pesan balasan sudah masuk. 1 dari Pak Suryo, "Kami mengerti. Segera meluncur." 1 lagi dari Ibu Maya, "Bertahanlah. Kami datang." Hatiku melonjak lega. Bantuan sedang dalam perjalanan. Mereka berdua pasti sudah berada di dalam mobil sekarang, membelah jalanan malam untuk menyelamatkanku. Aku hanya perlu mengulur waktu sedikit lebih lama lagi. "Sudah, jangan menangis. Tidak ada gunanya," hardik Lukman, suaranya masih meninggi. Ia tampak begitu frustrasi. "Bu, apa kita masih punya salinannya?" tanyanya pada ibunya. Ibu Surti berhenti mengibas-ngibaskan kertas. "Ada. Ibu simpan di brankas di ruang kerja. Kunci brankasnya ada di laci meja rias ibu," jawabnya. "Cepat ambilkan. Biar aku yang menunggui dia di sini," perintah Lukman. Ibu Surti mengangguk dan bergegas pergi dari ruang makan. Kini tinggal aku dan Lukman. Suasana menjadi sangat tegang. Ia mondar-mandir di depanku seperti seekor harimau yang terperangkap di dalam kandang. Ia tidak lagi mencoba bersandiwara. Matanya menatapku dengan dingin, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang predator yang mangsanya hampir lepas. "Kamu sengaja, kan?" desisnya. Aku mengangkat wajahku, memasang ekspresi paling bingung dan polos yang kubisa. "Sengaja apa, Mas?" "Aku benar-benar tidak sengaja. Tenagaku habis, tanganku lemah sekali," jawabku dengan suara bergetar. Ia berhenti mondar-mandir dan menatapku tajam, seolah mencoba menembus pertahananku. Tapi aku tidak gentar. Di dalam diriku, api perlawanan sudah berkobar begitu besar. Beberapa menit kemudian, Ibu Surti kembali dengan map baru yang berisi salinan dokumen yang masih bersih dan kering. Ia membantingnya ke atas meja dengan kasar. "Ini. Cepat selesaikan ini. Aku sudah muak dengan semua drama ini," katanya ketus. Lukman mengambil pena, kali ini ia tidak meletakkannya di meja. Ia menggenggam tanganku, memaksa jari-jariku untuk memegang pena itu. Cengkeramannya begitu kuat, begitu menyakitkan. "Sekarang, tanda tangan," perintahnya, suaranya dingin dan tanpa kompromi. "Jangan coba-coba membuat alasan lagi, Diara. Kesabaranku sudah habis." Ia menekan tanganku ke bawah, mengarahkan ujung pena ke atas kertas. Aku melawan sekuat tenaga, tapi tubuhku yang lemah tidak berdaya melawan kekuatannya. Ujung pena itu semakin dekat, hanya beberapa milimeter dari permukaan kertas. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti akan meledak. "Kumohon, datanglah sekarang," doaku dalam hati. "Kumohon, jangan terlambat." Ujung pena itu menyentuh kertas. Lukman menekannya lebih keras, mencoba memaksaku membuat goresan pertama. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Apakah ini akhir dari perlawananku? Apakah aku akan kalah? Tepat di saat aku merasa semua harapan telah sirna, sebuah suara nyaring memecah ketegangan. Ding dong.
Suara bel rumah yang merdu itu terdengar seperti lonceng dari surga. Lukman dan Ibu Surti membeku. Cengkeraman Lukman pada tanganku mengendur. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi bingung dan kesal. Siapa yang berani datang bertamu selarut ini? Panggilan kepada Pak Suryo dan Ibu Maya malam itu bukanlah sebuah tindakan impulsif yang lahir dari kepanikan. Itu adalah aktivasi dari sebuah benteng pertahanan terakhir yang telah kubangun secara diam-diam jauh sebelum penyakit ini merenggut kekuatanku. Aku mungkin seorang wanita yang tulus dalam mencintai, tetapi aku tidak pernah menjadi wanita yang naif. Sebagai seorang pengusaha yang membangun segalanya dari nol, aku belajar untuk selalu waspada, untuk membaca tanda-tanda bahaya, dan untuk selalu memiliki rencana darurat. Benih kecurigaan terhadap Lukman dan ibunya sebenarnya sudah ada sejak lama, meski selalu coba ku tepis. Benih itu adalah bisikan-bisikan kecil di tengah malam, pertanyaan-pertanyaan aneh tentang isi wasiatku, atau komentar sinis Ibu Surti setiap kali aku berhasil mencapai target bisnis baru. Aku selalu memilih untuk mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai kecemasan biasa. Aku mencintai suamiku, dan aku ingin percaya bahwa ia juga mencintaiku dengan tulus, bukan mencintai apa yang kumiliki. Namun, naluriku sebagai seorang pebisnis terus memperingatkanku untuk tidak lengah. Sekitar 2 tahun yang lalu, setelah menandatangani sebuah kesepakatan besar yang melipat gandakan nilai aset perusahaanku, Lukman mengajakku berbicara serius. Malam itu, ia memujiku setinggi langit, mengatakan betapa bangganya ia memiliki istri sehebat aku. Lalu, dengan nada yang dibuat sepelan dan sepenting mungkin, ia mulai bertanya tentang perencanaan warisan. Sayang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin sudah saatnya kamu memperbarui wasiatmu, hanya untuk memastikan Dava akan terjamin masa depannya jika terjadi apa-apa dengan kita, katanya saat itu. Permintaan yang terdengar wajar, namun datang di saat yang aneh, tepat setelah aku mendapatkan keuntungan besar. Disitulah alarm di kepalaku mulai berbunyi nyaring. Keesokan harinya, aku tidak menghubungi pengacara keluargaku. Sebaliknya, aku membuat 2 janji temu rahasia. Pertemuan pertamaku adalah dengan Pak Suryo, di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Pak Suryo bukan sekadar notaris bagiku. Beliau adalah sahabat seperjuangan almarhum ayahku. Beliau telah melihatku tumbuh dari seorang gadis kecil yang suka bermain di kantor ayahnya, hingga menjadi seorang wanita yang memimpin sebuah imperium bisnis. Matanya yang teduh selalu menatapku dengan sorot kebapakan. Ada apa, Diara? Tumben sekali mengajak bertemu di tempat seperti ini, tanyanya saat itu. Aku tidak bertele-tele. Aku menceritakan semua kegelisahanku, tentang pertanyaan-pertanyaan Lukman, tentang tatapan aneh ibu mertuaku. Aku merasa bodoh saat menceritakannya, seolah aku sedang menuduh suamiku sendiri tanpa bukti. Tapi Pak Suryo mendengarkan dengan sabar dan serius. Beliau tidak menertawakanku. Diara, dalam hidup dan bisnis, lebih baik kita menyiapkan payung sebelum hujan daripada basah kuyup karena badai, nasihatnya dengan bijak. Nalurimu itu adalah aset terbesarmu. Jangan pernah mengabaikannya. Atas saran Pak Suryo, kami merancang sebuah protokol darurat yang kami sebut Rencana B. Itu adalah sebuah konstruksi hukum yang rumit namun kokoh. Kami membentuk sebuah yayasan atas nama Dava, di mana sebagian besar aset pribadiku yang paling likuid dipindahkan secara diam-diam. Aku masih memiliki kontrol penuh atasnya, namun secara hukum, aset itu berada di bawah payung yayasan. Kemudian, kami menyusun sebuah dokumen yang memberikan Pak Suryo kuasa sebagai wali pengawas darurat. Kuasa ini hanya bisa aktif jika 2 syarat terpenuhi. Pertama, aku mengirimkan pesan dengan kode spesifik dari nomorku yang terdaftar, dan kedua, beliau secara pribadi menilai bahwa aku berada dalam kondisi tertekan atau tidak cakap untuk membuat keputusan secara bebas. Ini adalah kunci pengaman ganda yang dirancang untuk melindungiku, bahkan dari diriku sendiri jika aku berada di bawah tekanan. Pertemuan keduaku adalah dengan Ibu Maya di kantornya yang megah di puncak gedung pencakar langit. Ibu Maya adalah wanita yang sangat kukagumi. Kami berasal dari latar belakang yang sama, berjuang mati-matian di dunia bisnis yang didominasi pria. Ikatan kami bukan hanya sebatas nasabah dan bankir, tapi persahabatan yang didasari oleh rasa saling menghormati. Aku menceritakan hal yang sama kepadanya. Reaksinya berbeda dari Pak Suryo. Jika Pak Suryo tenang dan metodis, maka Ibu Maya menunjukkan amarah yang membara. Pria seperti itu memang banyak, Diara. Mereka melihat wanita sukses bukan sebagai partner, tapi sebagai tambang emas yang siap dieksploitasi, katanya dengan geram. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan datang kepadaku. Bersama Ibu Maya, aku membuka sebuah rekening tersembunyi dan brankas pribadi atas nama diriku sendiri, yang hanya bisa diakses dengan sidik jari dan kode sandi yang hanya aku yang tahu.
Tidak ada surat kuasa apapun yang bisa menembusnya. Rekening ini menjadi dana darurat rahasiaku. Lebih dari itu, Ibu Maya setuju untuk menjadi bagian dari rencana B. Sebagai bankir pribadiku, ia memiliki akses untuk memantau semua transaksi di rekening utamaku. Jika protokol darurat diaktifkan oleh Pak Suryo, Ibu Maya memiliki wewenang untuk segera membekukan semua rekening bersama dan menolak segala jenis transaksi penarikan atau transfer dalam jumlah besar yang diotorisasi oleh siapapun selain diriku, sambil menunggu verifikasi lebih lanjut dari Pak Suryo. Mereka berdua, Pak Suryo dengan benteng hukumnya dan Ibu Maya dengan benteng finansialnya, adalah sepasang malaikat pelindung yang kusimpan dalam kerahasiaan. Aku tidak pernah berharap akan membutuhkan mereka. Aku berdoa setiap malam agar semua kecurigaanku salah, agar suamiku adalah pria baik yang benar-benar mencintaiku. Doaku tidak terjawab. Hari itu, ketika Dava memutarkan rekaman mengerikan itu di kamarku, aku tahu bahwa badai yang ditakutkan Pak Suryo telah datang. Lebih dari sekadar badai, ini adalah tsunami yang siap menyapu bersih seluruh hidupku. Saat itu, aku tidak merasa takut lagi. Aku hanya merasa marah, dan anehnya, lega. Lega karena ketidakpastian telah berakhir. Aku sekarang tahu siapa musuhku sebenarnya, dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Pesan yang kukirimkan kepada mereka berdua dari kamarku sore itu, bukan sekadar permintaan tolong. Itu adalah kunci yang memutar mesin perang yang telah kami siapkan. Ini masalah hidup dan mati, adalah kode aktivasi pertama. Itu adalah sinyal bagi mereka untuk bersiap. Mereka tahu, berdasarkan protokol kami, bahwa mereka harus menunggu sinyal kedua dariku, yaitu kapan tepatnya mereka harus datang. Itulah sebabnya saat aku berhasil menumpahkan air dan mendapatkan beberapa detik berharga, aku tidak mengirim pesan baru. Aku hanya perlu memeriksa ponselku untuk melihat konfirmasi dari mereka, untuk memastikan bahwa benteng pertahananku sudah siaga di gerbang. Maka, disinilah aku sekarang. Terjebak di antara suami dan ibu mertuaku yang serakah, dengan sebuah pena yang dipaksakan di tanganku. Mereka pikir aku berada di ujung tanduk, sendirian dan tak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, dua kavaleri paling kuat sedang menuju ke rumah ini. Satu membawa kekuatan hukum, dan yang lainnya membawa kekuatan finansial. Mereka tidak datang sebagai tamu biasa. Mereka datang sebagai eksekutor dari rencana B. Mereka datang untuk menyelamatkan ratu mereka dan menghancurkan para pengkhianat yang mencoba merebut tahtanya. Suara bel yang berbunyi itu bukanlah interupsi biasa. Itu adalah lonceng yang menandakan babak akhir dari sandiwara mereka, dan babak pertama dari pembalasanku. Aku menatap Lukman dan Ibu Surti yang tampak kebingungan. Di tengah rasa sakitku, aku tersenyum dalam hati. Selamat datang di pesta kehancuran kalian sendiri. Ding dong. Suara bel itu menggema sekali lagi. Kali ini terdengar lebih tegas, lebih lama, seolah jari seseorang menekan tombol itu tanpa niat untuk melepaskannya. Suara itu memecahkan kebekuan di ruang makan. Lukman tersentak, melepaskan cengkeramannya dari tanganku seolah baru saja tersengat listrik. Pena yang tadi dipaksakannya di jariku jatuh ke atas meja, menggelinding pelan sebelum berhenti tepat di sebelah dokumen terkutuk itu. Ibu Surti, yang tadinya menatapku dengan sorot mata penuh kemenangan, kini menoleh ke arah pintu depan dengan wajah kesal. Siapa sih yang bertamu malam-malam begini? Tidak punya sopan santun. Gerutunya, suaranya terdengar tajam dan terganggu. Ia melirik jam dinding besar yang tergantung di ruangan. Jarumnya menunjukkan tepat pukul 8 malam. Waktu yang telah kutentukan. Jantungku berdebar kencang, sebuah simfoni harapan dan ketegangan yang bertalu-talu di dalam dada. Lukman mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasinya terlihat jelas. Momen emasnya, momen di mana aku hampir takluk di bawah tekanannya, telah dihancurkan oleh gangguan yang tidak terduga. Biar aku lihat, desisnya. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah-langkah berat dan cepat. Langkah seseorang yang ingin segera menyelesaikan urusan sepele, agar bisa kembali ke urusan yang lebih penting. Aku memperhatikannya dari kursiku, menjaga agar ekspresiku tetap terlihat lemah dan bingung, seolah aku sama terkejutnya dengan mereka. Padahal di dalam, jiwaku sedang bersorak. Setiap langkah Lukman yang menjauh dari meja makan terasa seperti satu langkah menjauh dari jurang kekalahan. Aku menatap Dava, yang sejak tadi berdiri diam di ambang pintu ruang keluarga. Mata kami bertemu. Aku memberinya sebuah kedipan yang nyaris tak terlihat, sebuah sinyal rahasia bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia mengerti. Ia balas menatapku dengan sorot mata yang mengatakan, "Aku di sini, Bu. Aku tidak takut." Kekuatan kembali mengaliriku. Aku bisa mendengar suara Lukman dari depan. Suara kunci diputar, diikuti oleh derit pelan pintu utama kami yang terbuat dari kayu jati solid. Ada jeda hening selama beberapa detik.
Aku menahan napas. Kumohon, biarlah itu mereka. Kumohon. Lalu, aku mendengar suara Lukman, nadanya rendah dan tidak ramah. Maaf, cari siapa ya? Katanya. Aku tidak bisa mendengar jawaban dari luar, tapi aku bisa melihat perubahan pada postur tubuh suamiku dari kejauhan. Punggungnya yang tadinya sedikit membungkuk karena kesal, kini menjadi tegang dan kaku. Ia seperti seekor anjing penjaga yang tiba-tiba melihat ancaman mendekat. Maaf, sepertinya Anda salah alamat. Istri saya sedang sakit keras dan sedang beristirahat. Beliau tidak bisa menerima tamu. Lanjut Lukman, suaranya kini terdengar lebih tegas, mencoba menutup akses. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Sakit keras. Istirahat. Tidak bisa menerima tamu. Kata-kata yang ia gunakan untuk mengisolasiku dari dunia luar, untuk menjadikanku tawanannya. Tapi usahanya sia-sia. Sebuah suara yang tenang, dalam, dan penuh wibawa menembus kebohongan Lukman. Suara itu begitu kukenali. Suara Pak Suryo. Selamat malam, Pak Lukman. Kami tidak salah alamat. Kami sudah ada janji dengan Ibu Diara malam ini. Mohon jangan halangi kami untuk masuk. Suara itu tidak meninggi, tidak membentak, namun mengandung kekuatan hukum yang membuat siapapun yang mendengarnya akan berpikir dua kali untuk menentang. Lukman tampak terkejut. Ia pasti tidak menyangka akan mendengar suara notaris kepercayaanku di depan pintunya. Janji? Saya rasa tidak ada. Saya suaminya, saya yang mengatur semua jadwalnya. Mungkin ada salah paham. Bantah Lukman, masih berusaha keras mempertahankan bentengnya. Kemudian, suara kedua terdengar. Suara seorang wanita yang jernih, tajam, dan profesional. Suara Ibu Maya. Tidak ada salah paham, Pak Lukman. Kami menerima konfirmasi langsung dari Ibu Diara beberapa saat yang lalu. Ini menyangkut urusan bisnis yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Sekarang, jika Anda tidak keberatan, kami akan masuk. Kali ini, nada bicara Ibu Maya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Itu adalah sebuah pernyataan, bukan permintaan. Aku bisa membayangkan Lukman berdiri di ambang pintu, otaknya pasti berputar kencang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa notaris dan bankir pribadi Diara datang bersamaan? Kenapa mereka bilang ada janji? Kenapa Diara tidak memberitahunya? Rencana liciknya yang sudah disusun dengan begitu rapi, kini mulai retak di bagian pondasinya. Ia pasti merasa tanah di bawah kakinya mulai bergoyang. Aku mendengar suara langkah kaki. Lukman pasti terpaksa menyingkir. Ia tidak punya pilihan. Menghalangi seorang notaris dan direktur bank yang datang atas urusan bisnis resmi bisa menimbulkan masalah hukum yang tidak ia inginkan. Apalagi di saat ia sedang mencoba tampil sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Beberapa detik kemudian, Lukman muncul kembali di ambang ruang makan. Wajahnya pucat dan tegang. Di belakangnya, muncul dua sosok yang kehadirannya langsung mengubah atmosfer di seluruh ruangan. Pak Suryo, dengan setelan jas abu-abu tuanya yang rapi dan rambutnya yang memutih di bagian pelipis, berjalan dengan tenang dan berwibawa. Di sebelahnya, Ibu Maya tampak anggun dan kuat dalam balutan blus sutra dan rok pensil, tas kerjanya digenggam erat di tangan. Mereka berdua adalah perwujudan dari profesionalisme dan integritas. Mata mereka yang tajam langsung memindai seluruh ruangan dalam sekejap. Mereka melihatku, terkulai lemah di kursi kepala meja. Mereka melihat Ibu Surti, yang berdiri kaku di samping meja dengan wajah pias. Dan yang terpenting, mereka melihat hamparan dokumen di atas meja, dengan sebuah pena yang tergeletak di sampingnya. Aku melihat tatapan Pak Suryo berhenti sejenak pada kop surat di salah satu dokumen. Sebagai seorang notaris berpengalaman, ia pasti langsung mengenali jenis surat itu bahkan dari kejauhan. Sebuah kilat pemahaman melintas di matanya, sebelum ia kembali memasang ekspresi netral yang sulit ditebak. Ibu Maya, di sisi lain, menatap langsung ke arahku. Di balik tatapan profesionalnya, aku bisa melihat secercah kekhawatiran dan amarah yang ditujukan bukan kepadaku, tapi kepada dua orang yang berdiri di dekatku. Mereka mengerti. Tanpa perlu satu kata pun terucap, mereka tahu bahwa mereka telah tiba tepat pada waktunya. Mereka telah berjalan masuk ke dalam sarang ular, dan mereka datang untuk menarikku keluar dari sana. Kekuatan di dalam ruangan ini telah bergeser total. Bukan lagi 2 lawan 1. Kini, permainan telah berubah. Keheningan yang menyelimuti ruang makan setelah kedatangan Pak Suryo dan Ibu Maya terasa begitu pekat dan berat. Lukman berdiri terpaku di dekat pintu. Wajahnya yang pucat pasi adalah kanvas dari kebingungan dan kepanikan yang coba ia sembunyikan. Ibu Surti, yang biasanya paling banyak bicara, kini hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar antara aku, para tamu tak diundang,
dan dokumen-dokumen di atas meja yang kini terasa seperti barang bukti sebuah kejahatan. Detik-detik berlalu dalam kebisuan yang menyiksa, hanya suara detak jam dinding antik di sudut ruangan yang terdengar, menghitung mundur waktu menuju ledakan yang tak terhindarkan. Pak Suryo adalah yang pertama memecah keheningan. Ia mengabaikan Lukman dan Ibu Surti sepenuhnya, seolah mereka hanyalah perabot tak bernyawa di dalam ruangan. Ia berjalan mendekati meja makan dan menatapku langsung dengan sorot mata yang penuh perhatian. "Selamat malam, Bu Diara," sapanya dengan suara tenang yang menenangkan. "Maaf kami mengganggu istirahat Anda. Sesuai instruksi yang kami terima, kami datang untuk melakukan finalisasi audit aset tengah tahunan dan sekaligus membahas proposal kemitraan strategis yang baru masuk kemarin." Setiap kata yang diucapkannya dipilih dengan cermat. Audit aset, kemitraan strategis. Istilah-istilah bisnis yang sengaja ia gunakan untuk membangun sebuah narasi tandingan, sebuah alibi yang sempurna untuk kehadiran mereka malam itu. Narasi itu langsung membuat Lukman dan Ibu Surti semakin bingung. Aku bisa melihat kening mereka berkerut. Ini sama sekali tidak ada dalam skenario mereka. Lukman, yang berusaha merebut kembali kendali atas situasi, segera melangkah maju. Ia mencoba memasang senyum ramah, namun yang keluar hanyalah sebuah seringai kaku. "Pak Suryo, Ibu Maya, saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, istri saya sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membahas bisnis. Audit? Kemitraan? Seharusnya semua itu dikoordinasikan melalui saya terlebih dahulu," katanya, mencoba menegaskan posisinya sebagai suami yang memegang kendali. Ibu Maya, yang sejak tadi dia mengamati, kini angkat bicara. Suaranya terdengar tajam dan menusuk, memotong ucapan Lukman. "Justru karena kondisi Ibu Diara inilah kami harus datang langsung, Pak Lukman. Sebagai penanggung jawab utama di bank, saya menemukan ada beberapa permintaan transaksi dalam jumlah besar yang cukup aneh dalam beberapa minggu terakhir. Aturan bank mengharuskan kami untuk melakukan verifikasi langsung dengan pemilik rekening primer jika ada anomali seperti ini, terutama jika nasabah tersebut dalam keadaan sakit. Ini adalah prosedur keamanan untuk melindungi aset nasabah kami." Gempuran kedua ini menghantam Lukman tepat di ulu hatinya. Anomali transaksi. Permintaan dalam jumlah besar. Ibu Maya sedang menembakkan peluru peringatan, memberitahunya secara tidak langsung, "Kami tahu apa yang coba kamu lakukan." Wajah Lukman semakin pucat. Ia pasti mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan tamu biasa, ia sedang diinterogasi secara halus oleh dua profesional yang memegang kunci dari semua rencananya. Di tengah kebingungan dan kepanikan mereka, inilah saatnya bagiku untuk mengambil alih panggung. Aku mengerahkan sisa tenagaku, mengangkat kepalaku perlahan, dan menatap kedua penyelamatku dengan tatapan sayu. "Ah, Pak Suryo, Ibu Maya." Desahku, suaraku kubuat terdengar lemah dan terputus-putus. Terima kasih sudah datang. Maafkan saya, kepala saya pusing sekali akhir-akhir ini, saya sampai hampir lupa dengan janji kita." Aku memainkan peranku dengan sempurna, menjadi klien penting yang sakit keras namun masih mencoba mengingat tanggung jawabnya. Aku melihat secercah kelegaan di mata Ibu Maya. Ia tahu aku mengerti permainannya. Kemudian, aku menoleh ke arah suamiku. "Mas Lukman, kenapa kamu tidak mempersilakan Pak Suryo dan Ibu Maya duduk? Mereka tamu penting kita," kataku dengan nada teguran yang lembut, menempatkannya pada posisi pelayan yang tidak sopan, bukan sebagai tuan rumah yang berkuasa. Lukman dan Ibu Surti terpaksa mempersilakan mereka duduk. Mau tidak mau, mereka harus ikut dalam sandiwara ini. Jika mereka menolak, mereka akan terlihat sangat mencurigakan. Pak Suryo dan Ibu Maya mengambil kursi di seberangku, menciptakan sebuah formasi meja persegi yang kini terasa seperti meja negosiasi perang. Setelah semua orang duduk dalam suasana yang sangat canggung, aku kembali bersuara. Aku menggerakkan tanganku yang lemah, menunjuk ke arah tumpukan dokumen yang ada di tengah meja, dokumen yang hampir saja kusaini. "Kebetulan sekali Bapak dan Ibu datang," ujarku pelan. "Mas Lukman dan Ibu mertua sedang berbaik hati membantu saya merapikan beberapa dokumen administrasi. Katanya ini penting untuk kelangsungan perusahaan selagi saya sakit." Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Mungkin Bapak dan Ibu sebagai ahli hukum dan keuangan bisa ikut memeriksanya juga, hanya untuk memastikan semuanya sudah benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Maklum, saya sedang tidak bisa berpikir jernih. Itu adalah umpannya. Sebuah umpan yang mustahil mereka tolak. Aku secara resmi telah mengundang mereka untuk masuk ke dalam jebakan, memberikan mereka legitimasi untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut di hadapan para perancangnya. Wajah Lukman dan Ibu Surti berubah menjadi horor. Mereka tidak bisa menolak.
Menolak permintaan istri yang sakit dan tidak bisa berpikir jernih, untuk mendapatkan bantuan dari ahlinya akan menjadi sebuah pengakuan bersalah yang terang-terangan. Mereka terpojok. Tanpa menunggu jawaban mereka, Pak Suryo dengan tenang mengulurkan tangannya dan mengambil lembar teratas dari tumpukan dokumen itu. Ia mengangkatnya sedikit, mendekatkannya ke wajahnya. Ruangan menjadi hening seketika. Aku bisa mendengar suara napas Ibu Surti yang tertahan. Pak Suryo membaca judul dokumen itu dalam diam, matanya bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian, ia meletakkan dokumen itu kembali ke meja dengan sangat pelan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Lukman yang duduk membeku. Surat kuasa mutlak, kata Pak Suryo, suaranya terdengar netral, namun setiap suku katanya jatuh seperti palu godam di atas meja. Sebuah dokumen yang sangat kuat. Boleh saya tahu, untuk keperluan apa dokumen sepenting ini dibuat? Pertanyaan Pak Suryo yang tenang dan menusuk itu menggantung di udara, membelah keheningan ruang makan seperti sebilah pedang tajam. Surat kuasa mutlak. Boleh saya tahu, untuk keperluan apa dokumen sepenting ini dibuat? Semua mata kini tertuju pada Lukman. Ia duduk membeku di kursinya, senyum palsunya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi tegang. Otaknya pasti sedang berputar 100 kali lebih cepat dari biasanya, mencoba merangkai kebohongan yang cukup meyakinkan untuk menjawab pertanyaan itu. Di sebelahnya, Ibu Surti meremas-remas ujung kerudungnya, matanya melirik gugup ke arah putranya, seolah mengirimkan sinyal telepati agar segera mengatakan sesuatu, apa saja, untuk menyelamatkan mereka. Aku tetap diam di posisiku, menjaga napasku agar tetap terdengar lemah, namun di dalam, aku menikmati setiap detik dari kepanikan mereka. Ini adalah panggung interogasi yang kubangun, dan mereka adalah terdakwa yang tidak bisa melarikan diri. Setelah jeda yang terasa seperti selamanya, Lukman akhirnya membuka mulutnya. Ia mencoba tertawa kecil, sebuah tawa sumbang yang terdengar lebih seperti orang tercekik. Ah, Pak Suryo ini bisa saja. Tentu saja ini hanya formalitas. Ia memulai, suaranya sedikit bergetar. Seperti yang Anda lihat, kondisi Diara sedang tidak stabil. Saya sebagai suaminya, tentu saja merasa sangat khawatir. Bukan hanya tentang kesehatannya, tapi juga tentang kelangsungan bisnis yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ia menatapku dengan tatapan yang dibuat penuh cinta, sebuah akting murahan yang kini membuatku mual. Dokumen ini hanya untuk mempermudah saya dalam mengelola perusahaan untuk sementara waktu. Agar saya bisa menandatangani cek gaji karyawan, membayar tagihan pemasok, hal-hal operasional biasa. Anda tahu sendiri kan, di dunia bisnis, keputusan harus diambil dengan cepat. Saya tidak mungkin mengganggu Diara setiap saat hanya untuk meminta tanda tangan saat ia sedang butuh istirahat total. Ini semua demi kebaikan Diara sendiri, agar bebannya ringan. Itu adalah kebohongan yang cukup rapi, cukup masuk akal bagi orang awam yang tidak mengerti seluk-beluk hukum. Tapi ia tidak sedang berbicara dengan orang awam. Ia sedang berbicara dengan Pak Suryo, seorang maestro hukum pertanahan dan bisnis. Pak Suryo mendengarkan penjelasan Lukman dengan saksama, kepalanya sedikit miring, ekspresinya tidak berubah. Setelah Lukman selesai, Pak Suryo tidak langsung menjawab. Ia mengambil dokumen itu lagi, membolak-balik halamannya dengan perlahan, setiap gerakannya seolah menguliti kebohongan suamiku lapis demi lapis. Saya mengerti niat baik Anda, Pak Lukman, ujar Pak Suryo akhirnya, nadanya masih terdengar netral namun ada ketajaman di baliknya. Namun, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Untuk keperluan operasional seperti yang Anda sebutkan tadi, yang dibutuhkan hanyalah sebuah surat kuasa khusus, yang lingkupnya terbatas pada tugas-tugas tertentu, misalnya mengelola rekening operasional perusahaan atau menandatangani dokumen-dokumen spesifik. Surat kuasa seperti itu bisa dibuat dengan jangka waktu yang jelas, dan bisa dicabut kapan saja. Pak Suryo meletakkan dokumen itu kembali ke meja, lalu menunjuknya dengan ujung jarinya. Sedangkan yang ada di hadapan kita ini, lanjutnya, menekankan setiap katanya, adalah sebuah surat kuasa mutlak. Dokumen ini tidak hanya memberikan kuasa untuk mengelola, tapi juga kuasa untuk menjual, menggadaikan, memindahtangankan, dan melakukan segala tindakan kepemilikan atas seluruh aset yang terdaftar di dalamnya, tanpa perlu persetujuan dari pemberi kuasa. Sekali dokumen ini ditandatangani dan disahkan, maka secara hukum, Anda memiliki kekuatan seorang pemilik absolut. Kuasa ini juga bersifat irrevocable, tidak bisa dicabut kembali secara sepihak. Ini bukan dokumen untuk meringankan beban, Pak Lukman. Ini adalah dokumen untuk mengambil alih secara total. Penjelasan Pak Suryo yang lugas dan telak itu menghantam Lukman seperti sebuah bogem mentah. Setiap argumennya dipatahkan, setiap kebohongannya ditelanjangi.
Wajah Lukman yang tadinya pucat kini mulai memerah karena marah dan malu. Ia kehabisan kata-kata. Melihat putranya terpojok, Ibu Surti merasa harus turun tangan. Bapak ini sepertinya terlalu berlebihan menafsirkannya. Sergahnya, suaranya terdengar sengit. Ini adalah urusan rumah tangga kami. Lukman adalah suaminya. Wajar jika ia yang mengurus semuanya saat istrinya sakit. Apa itu salah? Justru aneh kalau orang luar seperti bapak dan ibu yang tiba-tiba datang dan ikut campur. Ibu Surti mencoba mengubah arena pertempuran, dari diskusi hukum menjadi masalah privasi keluarga, berharap bisa mengintimidasi mereka untuk mundur. Tapi ia salah sasaran. Ia tidak sedang berhadapan dengan tetangga yang suka bergosip. Ibu Maya, yang sejak tadi diam, kini menatap lurus ke arah Ibu Surti. Tatapannya dingin seperti es. "Maaf, Ibu Surti," katanya dengan suara yang sama dinginnya. "Ini sudah bukan lagi sekadar urusan rumah tangga ketika menyangkut aset senilai ratusan miliar rupiah yang terikat kontrak dengan institusi keuangan yang saya pimpin. Dan ini menjadi urusan kami ketika klien prioritas kami, Ibu Diara, hampir saja menandatangani dokumen yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan finansialnya tanpa didampingi penasihat hukumnya sendiri. Kehadiran kami di sini bukan untuk ikut campur, tapi untuk menjalankan tugas kami, yaitu melindungi kepentingan klien kami." Kekuatan dan ketegasan Ibu Maya membuat Ibu Surti terdiam 1000 bahasa. Ia menelan ludahnya, tampak ciut. Serangannya gagal total. Melihat kedua sekutunya tak berkutik, aku memutuskan untuk menambahkan sedikit minyak ke dalam api. Aku terbatuk-batuk pelan, sebuah batuk kering yang kubuat terdengar menyedihkan. Semua perhatian kembali tertuju padaku. "Maaf," kataku dengan suara lirih. Jadi surat itu artinya, semua milikku akan jadi milik Mas Lukman." Aku menatap suamiku dengan ekspresi paling bingung dan terluka yang bisa kupasang. "Bukannya Mas bilang ini hanya sementara? Hanya untuk membantu?" Pertanyaanku yang terdengar polos itu adalah sebuah tusukan yang tepat sasaran. Aku memaksanya untuk menjawab di hadapan para saksi, memaksanya untuk memilih antara terus berbohong atau mengakui niat busuknya. Lukman tampak gelagapan. Tentu saja sementara, sayang," jawabnya cepat, suaranya terdengar panik. "Pak Suryo hanya menjelaskan dari sisi hukum yang paling ekstrim. Tentu saja aku tidak akan pernah menjual atau melakukan apapun tanpa seizinmu. Kamu harus percaya padaku, Diara. Aku suamimu." "Kalau memang begitu," sela Pak Suryo dengan cepat, tidak memberikan Lukman kesempatan untuk bernapas. "Kenapa tidak kita robek saja surat kuasa mutlak ini, dan besok pagi saya akan siapkan draft surat kuasa khusus sesuai dengan kebutuhan operasional yang tadi Anda sebutkan? Itu akan menjadi solusi yang jauh lebih aman dan transparan untuk semua pihak, bukan?" Tawaran logis dari Pak Suryo itu adalah sebuah skakmat. Jika Lukman setuju, maka seluruh rencananya akan gagal total. Jika ia menolak, maka niat busuknya akan terkonfirmasi tanpa keraguan sedikitpun. Lukman terdiam, terperangkap dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia melirik ibunya, mencari bantuan, tapi Ibu Surti hanya bisa menatapnya dengan putus asa. Tirai panggung mereka sudah robek, dan para penonton mulai bisa melihat kebusukan di baliknya. Aku tahu, inilah saatnya untuk merobek tirai itu hingga hancur berkeping-keping. Aku menoleh ke arah ambang pintu ruang keluarga, tempat Dava masih berdiri dengan setia, memeluk tabletnya seperti seorang prajurit memeluk senjatanya. Tatapan kami bertemu sekali lagi. Aku mengangguk sangat pelan. Itu adalah sinyalnya. Saatnya untuk memulai babak final. "Sebenarnya," kataku, suaraku kini terdengar sedikit lebih kuat, cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu menoleh kepadaku. "Ada satu presentasi yang mungkin bisa menjelaskan semuanya dengan lebih baik." Aku menoleh pada putraku. "Dava, sayang, tolong putar presentasi dari ayah dan nenek untuk paman dan tante ini." Perintahku yang tenang namun tegas itu menggema di dalam ruangan, memecahkan ketegangan dengan cara yang tidak terduga. Lukman dan Ibu Surti menatapku dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang kumaksud dengan kata presentasi. Sementara itu, Pak Suryo dan Ibu Maya menatapku dengan sorot mata penuh tanya. Namun mereka tetap diam, merasakan bahwa sesuatu yang sangat penting akan segera terjadi. Dava, pahlawanku yang pemberani, tidak ragu sedikitpun. Ia berjalan dengan langkah mantap dari ambang pintu, menuju televisi pintar berlayar besar yang terpasang di dinding ruang makan. Gerakannya begitu tenang dan teratur untuk anak seusianya, seolah ia sudah melatih adegan ini berkali-kali di dalam benaknya. Dengan beberapa sentuhan cekatan di layar tabletnya, ia menyambungkan perangkatnya ke televisi. Layar televisi yang tadinya hitam, kini menyala,
menampilkan antarmuka pemutar media. Semua mata di ruangan itu terpaku pada layar, menunggu dengan napas tertahan. Daffa menekan tombol play. Hening sejenak. Lalu, sebuah suara gemerisik pelan terdengar dari pengeras suara televisi, diikuti oleh suara yang begitu kukenali. Suara suamiku, Lukman. Jadi bagaimana, Bu? Apa rencana kita selanjutnya? Aku sudah tidak sabar. Suara itu terdengar begitu jernih, begitu nyata, seolah Lukman sedang berbicara di samping kami saat itu juga. Aku melihat Lukman yang asli tersentak di kursinya, matanya terbelalak tak percaya. Ia menatap layar televisi, lalu menatapku, lalu kembali ke layar. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Rekaman itu berlanjut, memutar ulang seluruh percakapan mengerikan yang telah kudengar di kamar tidurku siang tadi. Suara Ibu Surti yang dingin dan penuh perhitungan, menyebutku sebagai perempuan itu. Rencana mereka untuk menjual rumahku, mengambil alih perusahaanku, dan memulai hidup baru di Swiss. Setiap kata, setiap kalimat, setiap tawa sinis mereka, kini terpampang nyata di hadapan semua orang, menjadi bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan mereka. Ibu Surti mulai gemetar hebat. Tangannya mencengkeram tepi meja begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Apa-apaan ini? Rekaman apa ini? Ini fitnah. Ini pasti editan. Teriaknya dengan suara melengking, matanya memancarkan kepanikan murni. Tapi tidak ada yang memperdulikan bantahannya. Suara di rekaman itu terlalu identik dengan suaranya, terlalu jelas untuk disangkal. Pak Suryo dan Ibu Maya mendengarkan rekaman itu dengan wajah yang mengeras. Ekspresi profesional mereka perlahan-lahan terkikis, digantikan oleh ekspresi kaget yang bercampur dengan amarah dan rasa jijik. Mereka menatap Lukman dan Ibu Surti dengan tatapan yang seolah bisa membakar mereka menjadi abu. Mereka kini mengerti sepenuhnya situasi yang sedang kuhadapi. Ini bukan lagi tentang sengketa harta. Ini adalah sebuah konspirasi jahat yang direncanakan dengan sangat matang. Lukman mencoba bangkit dari kursinya, mungkin berniat untuk menghentikan rekaman itu. Hentikan, matikan benda itu, perintahnya pada Daffa. Tapi Daffa tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam di samping televisi, menatap ayahnya dengan sepasang mata yang memancarkan kekecewaan yang begitu dalam. Sebelum Lukman sempat melangkah, suara tegas Pak Suryo menghentikannya. Duduk, Pak Lukman, katanya dengan nada rendah yang tidak menerima bantahan. Saya sarankan Anda untuk tetap di kursi Anda dan mendengarkan ini sampai selesai. Lukman membeku, lalu perlahan-lahan kembali duduk di kursinya. Ia tampak kalah, hancur. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Kemudian, rekaman itu sampai pada bagian yang paling mengerikan. Bagian yang akan menyegel nasib mereka selamanya. Terdengar suara Ibu Surti berbisik, dosisnya sudah pas, kan? Jangan sampai dia mati terlalu cepat, nanti orang curiga. Kita hanya perlu dia cukup lemah dan linglung untuk tanda tangan. Jika sebelumnya ruangan itu tegang, kini atmosfernya berubah menjadi beku. Aku melihat Ibu Maya menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ngeri. Pak Suryo, yang biasanya selalu tenang, kini mengepalkan tangannya di atas meja, rahangnya mengeras. Ini bukan lagi sekadar kasus perdata tentang perebutan aset. Ini telah berubah menjadi kasus pidana percobaan pembunuhan. Rekaman itu berlanjut dengan jawaban Lukman yang sama berbisiknya. Tenang, Bu. Obat tetes ini tanpa rasa, tanpa warna. Aku selalu mencampurkannya ke dalam teh herbal yang selalu diminumnya setiap pagi. Dokter bodoh itu saja mengira dia hanya sakit karena kelelahan. Sebentar lagi, racunnya akan bereaksi sempurna. Dia akan lumpuh total di ranjang, dan saat itu, semua ini jadi milik kita. Pengakuan itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Pengakuan yang keluar dari mulut Lukman sendiri, direkam dengan begitu jelas, menjadi bukti abadi dari kejahatan mereka. Setelah kalimat terakhir Lukman selesai, rekaman itu berhenti. Hening. Keheningan yang tercipta kali ini berbeda. Ini adalah keheningan yang memekakan telinga, keheningan yang dipenuhi oleh kengerian dan kebusukan yang baru saja terungkap. Semua topeng telah hancur. Semua sandiwara telah usai. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan mengerikan. Ibu Surti adalah yang pertama hancur. Ia mengeluarkan suara pekikan yang aneh, suara yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari seekor hewan yang terluka parah. Matanya memutar ke atas, dan tubuhnya yang gemetar itu ambruk ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Ia pingsan. Lukman menatap ibunya yang tergeletak di lantai, lalu menatap wajah-wajah penuh amarah di sekelilingnya, dan terakhir, ia menatapku. Di mataku, ia tidak lagi melihat di arah yang lemah dan sakit.
Ia melihat seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonisnya. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya kejang, dan tubuhnya mulai terhuyung. Ia mencoba berpegangan pada kursi, namun tenaganya seolah telah tersedot habis. Ia jatuh terduduk di lantai, terisak-isak seperti anak kecil. Tangisannya bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan ketakutan. Ketakutan akan konsekuensi dari perbuatannya, ketakutan akan tahun-tahun yang akan ia habiskan di balik jeruji besi. Kedua manusia serakah itu telah runtuh, bukan karena pukulan fisik, tapi oleh kekuatan dari suara mereka sendiri, suara pengkhianatan mereka yang kini menjadi senjata makan tuan. Permainan telah berakhir. Dan aku adalah pemenangnya. Ruang makan yang megah itu kini telah berubah menjadi mausoleum bisu bagi keserakahan. Di lantai yang dingin, terbaring dua tubuh yang telah dikalahkan oleh kebusukan hati mereka sendiri. Ibu Surti tergeletak tak sadarkan diri, wajahnya yang pucat pasi menjadi topeng tragis dari seorang dalang yang kehabisan trik. Tidak jauh darinya, Lukman, suamiku, terduduk lemas dengan punggung bersandar pada kaki meja, tubuhnya bergetar hebat oleh isak tangis yang tertahan, air mata dan ingus membasahi kemeja mahalnya. Ia bukan lagi pria tampan dan berkuasa yang tadi memaksaku menandatangani surat kematianku. Ia hanyalah seorang pengecut yang ketakutan, seorang penjahat yang tertangkap basah. Keheningan pasca badai itu dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa. Ibu Maya adalah yang pertama bereaksi. Naluri seorang bankir yang protektif mengambil alih dirinya. Ia tidak menghampiri dua tubuh yang tergeletak di lantai, melainkan mengeluarkan ponselnya. Jarinya menari dengan cepat di atas layar, matanya yang tajam tidak lepas dari sosok Lukman. "Bekukan semuanya," katanya dengan suara rendah dan tegas ke teleponnya, nadanya tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan. "Semua rekening atas nama Lukman Pratama dan Surti Handayani. Bekukan juga semua rekening bersama atas nama Diara dan Lukman. Tandai setiap transaksi keluar selama 6 bulan terakhir sebagai aktivitas mencurigakan. Segera kirim tim audit internal untuk memeriksa semua transaksi perusahaan yang diotorisasi oleh Lukman. Lakukan sekarang juga. Saya akan kirimkan surat kuasa dari pengacara sebentar lagi." Ia menutup teleponnya dan menatapku. "Sudah aman. Tidak akan ada 1 rupiah pun yang bisa mereka sentuh lagi," katanya, sebuah janji yang menenangkan. Sementara Ibu Maya mengamankan benteng finansialku, Pak Suryo mengambil alih benteng hukum. Ia berjalan perlahan menghampiriku, melewati tubuh Ibu Surti tanpa meliriknya sedikitpun. Ia berlutut di samping kursiku, tatapan kebapakannya kini dipenuhi oleh amarah yang tertahan. "Diara," panggilnya lembut, "kamu tidak apa-apa? Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Saat itulah, aku memutuskan bahwa sandiwara telah benar-benar berakhir. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Dengan gerakan yang perlahan namun pasti, aku duduk tegak di kursiku. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan napas tersengal-sengal orang sakit, melainkan napas panjang seorang pejuang yang baru saja memenangkan pertempuran. Aku menatap kedua penyelamatku, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan kekuatan dan ketegasan yang menjadi ciri khasku terpancar dari mataku. "Saya baik-baik saja, Pak Suryo. Sebenarnya, saya jauh lebih baik sekarang," jawabku. Suaraku yang keluar bukan lagi bisikan lemah, melainkan suara yang jernih, dingin, dan penuh kendali. Suara seorang ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Perubahan drastisku yang tiba-tiba itu membuat Pak Suryo dan Ibu Maya sedikit terkejut. Namun mereka segera mengerti. Mereka tersenyum tipis, senyum penuh kekaguman. Mereka akhirnya melihat Diara yang mereka kenal, Diara yang tidak pernah menyerah. "Rekaman tadi," lanjutku sambil menunjuk ke arah televisi yang layarnya kini gelap, "hanyalah permulaan. Itu adalah bukti niat mereka. Tapi saya punya sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa melihat cahaya matahari sebagai orang bebas lagi." Isak tangis Lukman sedikit mereda. Ia mengangkat wajahnya yang basah, menatapku dengan ekspresi tidak mengerti. Aku mengabaikannya. Aku mengulurkan tanganku ke laci kecil di meja konsol yang ada di belakangku. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang telah kusiapkan. Aku meletakkannya di atas meja. "Di dalam sini ada 2 hal," kataku sambil membuka amplop itu. "Yang pertama adalah ini." Aku mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Pak Suryo. Itu adalah laporan resmi dari sebuah laboratorium toksikologi swasta yang terkemuka. Pak Suryo membacanya dalam diam. Matanya melebar saat melihat hasilnya. Di sana tertulis dengan jelas, ditemukan kandungan arsenik dalam dosis rendah namun dalam level akumulatif yang signifikan di dalam sampel darah atas nama Diara Prameswari. Jadi benar?
Desis Pak Suryo, suaranya bergetar karena marah. Mereka benar-benar meracunimu. Dan ini yang kedua, kataku, kini mengeluarkan sebuah USB drive kecil dari dalam amplop. Ini adalah bukti bagaimana racun itu masuk ke dalam tubuh saya setiap pagi. Aku mengambil tablet dari tangan Dava, yang sejak tadi berdiri diam mengamati semuanya dengan mata seorang saksi. Aku mencolokkan USB drive itu dan memutar sebuah file video. Gambar yang muncul di layar televisi adalah rekaman dari dapur kami, diambil dari sudut tinggi yang tersembunyi. Rekaman itu menunjukkan Ibu Surti sedang menyiapkan teh herbal pagiku, sesuatu yang selalu ia lakukan dengan dalih, perhatian seorang mertua. Dalam video itu, ia terlihat melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang. Setelah merasa aman, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna gelap dari saku dasternya. Dengan tangan yang mantap, ia meneteskan beberapa tetes cairan bening dari botol itu ke dalam cangkir tehku sebelum mengaduknya hingga rata. Ia melakukannya dengan ekspresi datar, seolah sedang menambahkan gula ke dalam minuman. Sebuah rutinitas kejahatan yang dingin dan mengerikan. Video itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Jika rekaman suara adalah pengakuan niat, maka rekaman video ini adalah bukti perbuatan. Lukman, yang melihat adegan itu di layar, mengeluarkan suara erangan yang panjang dan putus asa. Ia akhirnya mengerti. Aku sudah tahu semuanya. Bahkan mungkin jauh sebelum Dava merekam percakapan mereka. Ia tidak sedang mencoba menipu istri yang sakit dan naif. Ia sedang mencoba melawan seorang lawan yang sudah berada 10 langkah di depannya. Ia merangkak di lantai, mendekati kakiku seperti seekor anjing yang memohon ampun. Diara, maafkan aku, Diara, rengeknya, mencoba meraih ujung gaun rumahku. Aku terpaksa. Ibu yang menyuruhku. Aku tidak mau, maafkan aku. Aku menatapnya dengan dingin, tanpa rasa iba sedikitpun. Aku menarik ujung gaunku dari jangkauannya. Simpan permintaan maafmu untuk hakim nanti, jawabku dengan suara sedingin es. Pak Suryo menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia mengeluarkan ponselnya. Saya akan menelpon polisi sekarang, katanya dengan nada final. Tidak ada jalan kembali lagi dari sini. Mereka akan ditangkap malam ini juga. Aku mengangguk. Lakukan, Pak. Dan tolong, siapkan juga gugatan cerai secepatnya. Saya ingin membatalkan pernikahan ini. Saya tidak ingin ada jejak pria ini lagi dalam hidup saya. Saat Pak Suryo mulai berbicara di telepon dengan pihak berwajib, menjelaskan situasi dengan tenang dan profesional, Ibu Maya menghampiriku dan Dava. Ia berlutut di hadapan putraku. Kamu anak yang sangat hebat dan pemberani, Dava. Kamu sudah menyelamatkan nyawa ibumu, katanya lembut sambil mengelus kepala Dava. Dava hanya tersenyum tipis, namun matanya berbinar bangga. Beberapa menit kemudian, keheningan malam dipecahkan oleh suara sirene yang meraung-raung dari kejauhan. Awalnya terdengar sayup-sayup, lalu semakin lama semakin keras, semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Aku berdiri dari kursiku, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tanpa perlu berpegangan. Aku berjalan ke jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di luar, lampu biru dan merah berputar-putar, memancarkan cahaya yang menakutkan sekaligus menenangkan. Keadilan telah tiba di depan pintuku. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Di belakangku, tanpa pemandangan yang menyedihkan, 2 manusia yang hancur karena keserakahan mereka, dan 2 sahabat yang berdiri tegak melindungiku. Aku tidak lagi melihat wanita yang sakit dan lemah. Aku melihat seorang penyintas. Aku melihat seorang pemenang. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Aku tidak lagi berada di rumahku yang penuh dengan kenangan buruk, tidak juga di rumah sakit dengan bau desinfektan yang menyengat. Aku berada di sebuah pusat pemulihan kesehatan mewah yang terletak di puncak bukit yang sejuk, dikelilingi oleh taman-taman bunga yang bermekaran dan pemandangan lembah yang menghijau. Disinilah aku menjalani proses penyembuhan, baik secara fisik maupun jiwa. Setiap pagi, aku memulai hari dengan terapi detoksifikasi untuk membersihkan sisa-sisa racun arsenik dari sistem tubuhku. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi setiap tetes keringat yang keluar terasa seperti kemenangan. Aku bisa merasakan kekuatanku kembali hari demi hari. Aku bisa kembali berlari kecil di atas treadmill, merasakan otot-ototku bekerja, merasakan jantungku berdetak dengan irama yang sehat. Warna pucat di wajahku telah digantikan oleh rona sehat, dan mataku yang tadinya sayu kini kembali berbinar tajam. Kabar tentang Lukman dan Ibu Surti kudapatkan dari berita dan laporan rutin dari Pak Suryo. Persidangan mereka menjadi sorotan media nasional. Kasus seorang istri pengusaha sukses yang diracuni perlahan oleh suami dan ibu mertuanya sendiri, adalah sebuah drama yang terlalu menarik untuk dilewatkan.
Bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman suara, rekaman video, laporan toksikologi, dan kesaksian dari Dava, Pak Suryo, serta Ibu Maya, membentuk sebuah jaring yang tidak menyisakan celah sedikitpun bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Hakim menjatuhkan vonis maksimal tanpa kemungkinan banding. Penjara seumur hidup. Nama keluarga Pratama yang dulu disegani, kini hancur menjadi debu, identik dengan pengkhianatan dan kejahatan. Pernikahanku dengan Lukman dibatalkan oleh pengadilan, seolah ikatan itu tidak pernah ada. Secara hukum dan emosional, aku terlahir kembali. Dari suite pemulihanku yang nyaman, aku juga mulai membangun kembali kerajaanku. Aku tidak kembali ke kantor, belum. Tapi teknologi memungkinkan aku untuk tetap memegang kendali. Setiap hari, aku melakukan rapat virtual dengan dewan direksi yang baru. Aku telah merombak total struktur manajemen perusahaanku. Semua orang yang kuanggap sebagai kaki tangan atau sekadar loyalis Lukman, telah kupensiunkan dengan hormat namun tegas. Aku mempromosikan orang-orang dari dalam, mereka yang telah menunjukkan dedikasi dan integritas selama bertahun-tahun, yang kesetiaannya adalah kepadaku dan perusahaan, bukan kepada suamiku. Keputusanku yang paling penting adalah menunjuk salah satu manajer senior kepercayaanku sebagai direktur operasional sementara, memberinya wewenang untuk menjalankan roda perusahaan sehari-hari. Aku belajar pelajaran yang sangat mahal tentang kepercayaan, dan aku tidak akan pernah lagi menyerahkan kendali penuh kepada satu orang pun. Ternyata, di bawah kepemimpinan yang baru dan suasana kerja yang lebih sehat, perusahaanku justru semakin berkembang pesat. Lini busana terbaruku yang desainnya ku selesaikan dari tempat ini, laku keras di pasaran. Para kritikus mode memujinya sebagai koleksi yang terlahir kembali, penuh dengan kekuatan, ketahanan, dan keanggunan. Mereka tidak tahu betapa benarnya pujian itu. Setiap akhir pekan, Dava akan datang mengunjungiku, diantar oleh Pak Suryo atau Ibu Maya. Momen-momen itulah yang menjadi obat terbaik bagiku. Anakku telah tumbuh begitu pesat dalam 6 bulan terakhir. Ia tidak lagi terlihat cemas atau ketakutan. Ia kembali menjadi anak laki-laki berusia 7 tahun yang ceria, pintar, dan penuh rasa ingin tahu. Tapi ada sesuatu yang baru dalam dirinya, sebuah kedewasaan dan rasa percaya diri yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia adalah pahlawanku, dan ia bangga akan hal itu. Kami akan menghabiskan waktu berjalan-jalan di taman, membaca buku bersama, atau sekadar duduk di balkon sambil menatap matahari terbenam. Ibu sudah kelihatan lebih kuat sekarang, katanya suatu sore, sambil menatapku dengan lekat. Aku tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Itu semua berkat jagoan ibu, jawabku. Hubungan kami kini lebih dari sekadar ibu dan anak. Kami adalah sebuah tim, 2 orang penyintas yang telah melewati badai tergelap bersama-sama dan keluar menjadi lebih kuat. Hari ini adalah hari terakhirku di pusat pemulihan ini. Aku telah dinyatakan pulih sepenuhnya. Aku berdiri di balkon suiteku untuk terakhir kalinya, menatap fajar yang mulai merekah di ufuk timur. Semburat warna oranye, merah muda, dan emas melukis langit, mengusir kegelapan malam. Udara pagi yang sejuk terasa begitu segar di paru-paruku. Aku merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Sebuah mobil berhenti di lobi bawah. Dava keluar dari mobil itu, diikuti oleh Pak Suryo dan Ibu Maya. Mereka datang untuk menjemputku pulang. Pulang. Kata itu terasa berbeda sekarang. Rumahku telah direnovasi total selama aku pergi. Semua perabot lama yang menyimpan kenangan buruk telah diganti. Warnanya kini lebih cerah, ruangannya lebih terbuka, seolah rumah itu juga ikut bernapas lega. Itu bukan lagi istana yang menyekapku, tapi sebuah surga yang siap menyambutku kembali. Aku turun menemui mereka. Dava langsung berlari dan memelukku erat. Selamat datang kembali, Ibu, serunya riang. Aku memeluknya kembali, menghirup aroma rambutnya yang khas. Terima kasih, pahlawanku, bisikku. Pak Suryo dan Ibu Maya tersenyum haru melihat kami. Semuanya sudah siap, Diara. Selamat datang di kehidupan barumu, kata Ibu Maya. Kami berjalan menuju mobil. Saat aku melangkah keluar dari gedung itu, merasakan sinar matahari pagi yang hangat di wajahku, aku tahu bahwa ini adalah awal yang sebenarnya. Perjalanan ke depan mungkin tidak akan selalu mudah, tapi aku tidak lagi takut. Aku telah menghadapi pengkhianatan terburuk dan keluar sebagai pemenang. Aku memiliki putra yang luar biasa, sahabat-sahabat yang setia, dan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kuduga ada. Fajar telah tiba, dan kemenanganku baru saja dimulai. Ku baru saja dimulai. Ku baru saja dimulai. Ku baru saja dimulai.
Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai. Engku baru saja dimulai.